Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, selamat siang dan salam sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga kita selalu di bawah perlindungan yang Maha Kuasa. Bahagia pada hari ini kita ada dalam dialog khusus bersama dengan Bapak Ahmad Hidayat. Beliau adalah Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dan merupakan alumni dari Bibit Unggul Kota Surabaya. Kita akan berdialog dengan Bapak Ahmad Hidayat seputar apa itu asrama Bibit Unggul dan apa saja maksud dan tujuan dari dibangunnya Bibit Unggul tersebut. Maka untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung sapa beliaunya. Selamat siang Pak Ahmad Hidayat. Selamat siang. Sehat selalu ya Pak. Iya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pak Ahmad, ini ada masalah yang ingin kami diskusikan, dan sesungguhnya ini adalah sebuah ikon dari pemerintah kota yang terus dipertahankan hingga saat ini, dan masih banyak masyarakat yang belum tahu Pak, yaitu tentang Bibit Unggul. Pak Ahmad Hidayat, Jepang pada saat kalah Perang Dunia Kedua, Kaisar Hirohito keliling ke desa-desa dan bertanya satu persatu kepada masyarakat yang ada di desa, berapa guru yang masih tinggal, berapa guru yang masih hidup. Itu artinya Kaisar Hirohito lebih mementingkan pembangunan manusia melalui pendidikan dibandingkan memperkuat tentaranya. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat menarik, bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan itu memang harus dinomorsatukan. Pemerintah Kota Surabaya pada saat pemerintahan almarhum Wali Kota Bapak Sunarto Sumoprawiro telah membangun sebuah asrama yang dinamakan Asrama Bibit Unggul untuk mencetak para generasi yang unggul yang berdasarkan perekrutannya itu konon berdasarkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi tetapi punya kemauan yang kuat untuk belajar Pak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Sebetulnya asrama Bibit Unggul dari kacamata Pak Ahmad Hidayat itu apa keunggulannya? Jadi saya selaku mahasiswa asrama Bibit Unggul saat itu tahun 2011 itu memiliki kisah tersendiri yang kita tangkap di situ sebagai kawah Candra di Muka yang disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya bagi generasi unggulan warga Kota Surabaya yang memiliki kemampuan dan berasal dari masyarakat yang tidak mampu. Jadi kalau kita lihat saat eranya Pak Sunarto Sumoprawiro seperti mini IPDN ya. Iya, betul. Jadi seperti mini IPDN yang setelah disekolahkan oleh pemerintah kota nanti akan berbakti kepada pemerintah kota. Seiring berjalannya waktu di angkatan saya tidak harus ada kewajiban untuk berbakti kepada pemerintah Kota Surabaya, tapi skupnya itu diperluas untuk Kota Surabaya dan Indonesia. Jadi mereka bisa bekerja dimanapun dan mereka juga paling tidak bisa membantu memotong mata rantai kemiskinan. Saat itu kita tinggal di Bibit Unggul asrama yang ada di Villa Kalijudan Indah sampai saat ini. Saat itu dikelola oleh Dinas Sosial di era kepemimpinannya Bu Risma. Kita diajarkan mengenai kedisiplinan, lalu ada pembinaan mental, didatangkan guru-guru mengaji, juga didatangkan mengenai akademisi berkompeten yang membina berkaitan dengan wawasan kebangsaan di luar jam kuliah. Jadi jam kuliah kita pagi sampai sore, nanti malam diisi dengan kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti, dan itu menambah khasanah wawasan keilmuan para mahasiswa Bibit Unggul pada saat itu. Jadi kita merasakan betul atmosfernya ditempa, dibina,
dan digembleng oleh pemerintah Kota Surabaya saat itu untuk menjadi generasi unggulan. Ya. Jadi keunggulannya itu tidak hanya di bidang akademis saja Pak ya, tetapi kepada attitude, sikap moral dan sebagainya, terutama orientasinya berbakti kepada nusa dan bangsa ya. Pak, kembali kepada apa yang tadi sudah Pak Ahmad Hidayat sampaikan, ini menjadi sebuah pertanyaan. Lulusan asrama bibit unggul itu berdasarkan data pada saat itu memang persentasinya kecil yang masuk ke pemerintah kota, lebih banyak yang berkarir di instansi swasta Pak. Ada beberapa pihak terutama DPR pada saat itu yang beranggapan ini tidak seimbang dengan biaya APBD yang dikeluarkan untuk mencetak bibit unggul, sementara feedbacknya, outputnya bagi pemerintah kota secara ANSI itu kecil Pak. Bagaimana menurut pendapat Pak Ahmad Hidayat? Saat itu saya sempat menanyakan langsung ke Bu Risma, Bu, apakah tidak sebaiknya kalau lulus dari bibit unggul ini seperti dulu lagi, langsung ditarik oleh pemerintah kota? Siap. Lalu beliau kurang lebih menjawab, loh kalau umpamanya nanti kerja ke pemerintah kota, lah rugi dong, kita sudah muliain kamu pinter-pinter. Harapannya tidak hanya jadi pegawai di lingkungan pemerintahan, tapi bisa menjadi CEO yang itu bisa selain memotong mata rantai kemiskinan, juga bisa mempekerjakan orang-orang lain yang itu bisa berdampak luar biasa. Akhirnya kita dalami lebih jauh, memang betul seiring dengan perkembangan zaman, kalau kita memiliki kompetensi yang sudah sedemikian rupa, lalu itu hanya orientasinya menjadi pegawai pemerintahan, itu tidak memiliki daya ubah yang luar biasa. Tapi kalau sesuai dengan fakultasnya, sesuai dengan keilmuannya, itu bisa tersebar dan menjadi penemu, tokoh maupun penggerak di lingkungannya masing-masing, itu memiliki daya ubah yang luar biasa. Jadi kami memahami itu juga. Itu juga berkaitan dengan peraturan-peraturan, tidak bisa langsung dari bibit unggul langsung masuk menjadi diprioritaskan menjadi ASN, karena juga ada undang-undang aparatur negara yang itu juga harus dipatuhi melalui proses seleksi dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Iya Pak, untuk saat ini apakah program bibit unggul ini tidak jumbo dengan program-program yang tengah digulirkan baik itu oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Kota Surabaya sendiri? Kan sekarang ini banyak sekali program-program yang kaitannya sama, yaitu memotong mata rantai kemiskinan melalui dunia pendidikan. Ya. Jadi memang ada program seperti bidik misi yang itu ditelurkan oleh Kemenristek Dikti, lalu juga ada KIP kuliah yang untuk mensubsidi biaya pendidikan tinggi warga tidak mampu. Nah, ini pemerintah Kota Surabaya kan memperkuat itu. Jadi memperkuat apa yang menjadi program nasional, bagaimana melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui pemberian beasiswa terhadap warga Kota Surabaya yang berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak mampu. Terus ini Pak, apakah sampai saat ini program ini tetap menjadi sebuah program primadona, artinya program ini tetap diimpikan oleh sebagian besar mahasiswa begitu? Ya. Jadi ini merupakan program yang menjadi salah satu harapan warga tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di saat ini selain dijamin untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau SPP ya, juga diberikan uang saku setiap bulannya serta uang operasional kuliah setiap semesternya. Uang sakunya 500.000, lalu uang operasional kuliah per semester 750.000 yang bisa dipergunakan untuk membeli buku dan lain sebagainya. Ini sangat membantu sekali bagi warga tidak mampu, dan kita semua juga mendorong bahkan program ini dapat diperluas aksesnya. Tidak hanya perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Surabaya, tetapi warga Surabaya yang kuliah di luar daerah
dan itu merupakan masuk ke perguruan tinggi negeri ternama, mungkin seperti UGM, UI, Undip, itu bisa di cover asal dia warga kota Surabaya dan berasal dari warga tidak mampu, seperti itu. Pak, sebagai alumni siswa Bibit Unggul, apakah Pak Ahmad Hidayat punya keinginan tertentu dan mungkin juga bisa disampaikan apa aspirasi utama yang mungkin sudah Bapak tangkap dari para alumni Bibit Unggul dewasa ini? Jadi kami berharap ya dan mendorong supaya ada sebuah wadah ya berupa forum komunikasi untuk mahasiswa maupun alumni yang telah lulus, agar mereka dibuatkan forum komunikasi untuk menjalin komunikasi, memberikan sumbangsih yang terbaik untuk kota Surabaya. Sumbangsih itu tidak hanya berupa harus bekerja ke Pemkot, tetapi sumbangsih itu bisa berupa gagasan, penemuan, kajian-kajian ilmiah. Itu kan sangat luar biasa dari sekian ribu alumni kalau mereka memberikan kajian-kajian ilmiah dan masukan-masukan yang terukur dan itu bisa dijadikan acuan dalam program-program pembangunan pemerintah kota Surabaya, itu sungguh sangat luar biasa. Untuk mereka yang sekarang masih dalam jenjang kuliah, saat ini Kementerian Ristek Dikti ada namanya program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Lalu KKN-nya juga kalau bisa yang di cover oleh beasiswa ini itu bisa menunjukkan baktinya ke lingkungan kampungnya masing-masing. Kita dorong KKN-nya, kuliah kerja nyatanya itu tidak hanya membangun gapura, membangun toilet fisik-fisik, enggak. Yang cenderung cuma seremonial. Seremoni saja, tapi sesuai dengan kemampuan keilmuannya. Contoh bagi mereka yang kuliah di perikanan, mengajarkan bagaimana di kampung-kampung itu dengan luasan yang terbatas mereka bisa melakukan budidaya ikan. Caranya secara maksimal. Lalu diajarkan mengolah ikan seperti apa, olahan ikan, tidak hanya melulu dipanggang, digoreng, bagaimana cara mengolahnya, ya mungkin dibuat stik ya. Betul. Lalu juga kalau umpamanya ada yang dari gizi, itu diajarkan bagaimana makanan-makanan yang bergizi di kampung-kampung untuk mengentas yang stunting dan lain sebagainya. Kan banyak dari keilmuan-keilmuan itu. Lalu juga ada yang teknologi informasi, bisa mengajarkan UMKM di kampung-kampung bagaimana mengurus nomor induk berusaha, lalu bagaimana memasarkan produk-produknya melalui platform digital. Itu lebih mengena dalam konteks ini dan di masa ini, seperti itu Pak. Ya, pemirsa, tampaknya ini adalah suatu diskusi yang menarik bagi kita sehingga kita tahu lebih banyak apa yang sudah dilakukan pemerintah kota, terutama kaitan dengan program Bibit Unggul. Namun sayang akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Namun yakinlah bahwa kita masih akan bisa ketemu dalam sesi-sesi dialog yang lain. Karena itu tetaplah bersama dengan kami, tetaplah bersama dengan Surabaya TV di channel 44 UHF. Salam Surabaya TV. Terima kasih Pak Ahmad Hidayat.